Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Pasca Konflik. Hari ini kami akan membahas sebuah drama yang lagi happening banget gitu ya. Yang udah sampai 2021 ini masih banyak yang bahas ya. Masih sering trending di Twitter. Iya, betul sekali. Judulnya adalah Sweet Home. Kalau gitu kita langsung aja ke ulasannya. Ini dia. Drama ini merupakan serial Netflix yang tayang pada 18 Desember 2020. Diadaptasi dari webtoon terkenal asal Korea Selatan dengan judul yang sama yang ditulis oleh Kim Carby dan Hwang Yong-chan. Webkomiknya sendiri telah ditayangkan di Naver dan telah mendapatkan pembaca terbanyak, yaitu 1,2 miliar di seluruh dunia. Disutradarai oleh Lee Eun-bok yang juga menyutradarai beberapa drama seperti Goblin, Descendant of the Sun, dan Mr. Sunshine. Di drama ini sendiri menampilkan Song Kang berperan sebagai Cha Hyun-soo, Lee Ji-wook sebagai Pyong Sang-wook, Lee Si-young sebagai So Yi-kyung, Lee Do-hyun sebagai Lee Eun-hyuk, Park Yu-young sebagai Yoo Ji-soo, Go Min-si sebagai Lee Eun-yu, Go Yoon-jong sebagai Park Yuri, dan Kim Nam-hee sebagai Jong Jae-hoon. Cha Hyun-soo merupakan remaja introvert yang baru saja pindah ke Green Home, sebuah apartemen kumuh sepeninggal keluarganya karena kecelakaan. Masa lalu yang kelam di sekolah membuat Hyun-soo merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Dan ia pun akhirnya merencanakan kapan dia akan bunuh diri. Dan di hari ia harusnya bunuh diri, tiba-tiba saja kondisi kota menjadi kacau. Orang-orang berubah menjadi monster. Perubahan manusia menjadi monster ini mereka namakan dengan monsterisasi. Mereka yang akan menjadi monster ini biasanya mengalami perdarahan di hidung yang berlebihan, kemudian pingsan. Setelah itu, mata mereka akan berubah menjadi hitam secara keseluruhan dan mulai berubah menjadi monster sesuai dengan hasrat yang ada di dalam diri mereka. Meski tidak menular, namun manusia yang tidak berubah menjadi monster justru merasa ketakutan dan terancam. Keadaan dunia seketika kacau akibat kejadian ini. Penghuni apartemen Green Home berusaha menutup diri dari dunia luar dan bertahan dari serangan manusia yang berubah menjadi monster. Lee Eun-hyuk yang merupakan penghuni apartemen tersebut menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut. Sementara Cha Hyun-soo yang ternyata mengalami gejala monsterisasi. Akan tetapi, gejala yang dialaminya ini berbeda. Gejala yang dialami ini dinamakan monsterisasi spesial oleh mereka, di mana dia bisa bertahan dari hasratnya untuk berubah menjadi monster. Namun, gejala yang dialaminya ini justru dimanfaatkan oleh penghuni apartemen untuk membantu mereka, yaitu mengambil makanan dari ruang apartemen lain dan berusaha menghindar dari serangan monster. Sebelum kejadian monsterisasi ini melanda, ternyata ada seorang peneliti yang merupakan calon suami dari Ye Kyung yang merupakan salah satu penghuni dari apartemen tersebut. Peneliti tersebut ternyata mengalami gejala monsterisasi sebelum kejadian monsterisasi ini melanda. Ia pun meneliti gejala yang berada pada dirinya. Ia pun menulis hasil penelitiannya ke dalam sebuah tablet. Setelah itu pun ia menghilang. Ketika kejadian monsterisasi ini tersebar, hasil penelitian dari peneliti tersebut pun ikut menyebar dalam sebuah web anonim bernama Kru. Yi Kyung yang mengetahui kejadian tersebut pun berusaha mencari tablet yang disembunyikan calon suaminya. Benar saja, ia menemukan iPad tersebut dan menemukan hasil penelitian calon suaminya. Tak lama kemudian, petugas dari militer datang dan menangkap Seo Yi Kyung serta menginterogasinya. Mereka pun membuat kesepakatan. Seo Yi Kyung memberitahu bahwa ada salah satu penghuni dari apartemen yang mengalami gejala monsterisasi. Mereka pun sepakat untuk membawa Cha Hyun-soo. Seo Yi Kyung kembali ke apartemen tersebut. Ia ternyata melanggar kesepakatan tersebut dan melindungi Hyun-soo.
Mereka pun dihadapkan bahwa beberapa dari mereka berubah menjadi monster, hingga mereka harus kehilangan beberapa penghuni apartemen yang telah mereka kenal. Hal tersebut membuat mereka sedih. Hal ini mulai menyadarkan mereka arti satu sama lain yang sebelumnya mereka tinggal di apartemen tersebut cuek dan bahkan tidak saling mengenal satu sama lain. Dengan kejadian tersebut membuat mereka semakin dekat dan saling melindungi. Kawanan bandit tiba-tiba datang ke apartemen tersebut dan mereka tidak segan-segan untuk membunuh manusia. Penghuni apartemen itu ditahan. Tetapi dalam kawanan bandit tersebut ternyata ada juga yang mengalami monsterisasi spesial. Orang itu pun membunuh para bandit-bandit tersebut karena mengetahui Cha Hyun-soo juga orang yang mempunyai monsterisasi spesial. Tetapi niat orang tersebut jahat. Dia ingin mengumpulkan orang-orang yang mempunyai monsterisasi spesial dan membuat dunia baru. Namun Hyun-soo menolak tawaran tersebut. Mereka berdua pun bertarung hingga membuat Hyun-soo berubah menjadi setengah monster. Orang yang tersebut berhasil dikalahkan tetapi ia melarikan diri dan Hyun-soo berhasil mengendalikan hasratnya tetapi ingatannya hilang. Pihak militer pun datang untuk menangkap Hyun-soo. Para penghuni apartemen melarikan diri dari apartemen tersebut karena sudah tidak aman. Akan tetapi mereka berhasil ditangkap. Oke, baiklah, itu dia tadi ulasannya tentang drama Sweet Home. Sekarang kita akan komentari mulai dari Farida. Saya nggak banyak. Oke, ini berdasarkan webtoon ya. Sayangnya saya nggak nonton webtoon, nggak baca webtoon ya, karena memang nggak terlalu suka komik. Nonton webtoonnya, tapi banyak kali yang merekomendasiin, wah ini, wah itu gitu. Jadi masa sih gitu. Akhirnya saya tonton dramanya. Awalnya sih apa ya? Saya nonton agak-agak sampai setengah tuh ya bagus gitu. Sebenarnya waktu saya selama mikirin itu bagus, saya ngebayangin kalau Jepang yang buat gitu sebenarnya. Jepang Ya, saya yang kesini tuh karena nengok apa namanya visualnya waktu di akhir tuh yang kayak kartun di awal sama di akhir tuh. Saya kebayangnya tahu apa? Set School. Wah, itu lama loh dah. Horor di sekolah gitu. kecil. Iya, zaman SD memang gitu kan. Tapi memang makin kemari saya tonton bagus banget menurut saya gitu kan. Walaupun ceritanya horor tapi keharuannya itu banyak karena kalau udah ada menampilkan ada anak-anak, ada orang tua, terus tentang keluarga itu pasti banyak hal yang kayaknya kita kena gitu kan. Jadi film dramanya bagus sekali menurut saya. Kayaknya perdana nggak sih Korea ada yang kayak gini ya? Setahu aku pun kayakku ya. Baru ini ya. Ini untuk monster-monster, cuman dia lebih beda gitu, lebih fresh gitu bagi monsternya. Ada monster yang lain apa Ruman? Kan kayak misalnya kayak monster-monster kan juga kayak Zombie ya? Zombie. Lain dong, Jangan ini kan bukan dong. zombie. Ini kan konsepnya aja udah beda gitu kan. Mereka walaupun jadi kayak ya mirip zombie sebenarnya kan, kayak manusia setengah hidup, manusia setengah monster tapi bukan dalam bentuk zombie. Dia juga nggak gigit terus nggak menginfeksi juga gitu kan. Cuman ini kayak betul-betul baru gitu. Ya idenya bagus dan pesannya banyak sih. Banyak banget pesannya. Pesannya itu salah satunya misalnya tentang obsesi yang berlebihan itu tidak Bullying baik aja gitu. juga, bullying. Ya akhirnya jadinya dia kayak mana tertekan ya kayak itulah, itu agak banyak sih. dimanapun Banyak. dibahas itu. Kalau ini kan lebih ke terlalu obsesif juga agak berbahaya kayaknya ya. Jadi kamu bisa jadi monster. Terlalu Monster di ambisius. sini ya walaupun dia fiksi tapi monster di sini bisa dalam tanda kutip monster apa, kita jadi bisa jadi monster. Monster dalam diri kita itu bisa muncul saat kita terlalu obsesif gitu ya. Farida jedar. Dengar lah ya. Kira-kira kayak Dari gitu. satu. Tapi tetap ya namanya netizen ya, tetap ada kritikan lah ya sebagai penonton ya. Apa ya, pertama paling tokohnya jadinya sanak mari ya, semuanya punya porsi yang cukup banyak, jadi kita nggak fokus yang utama ini yang mana sebenarnya gitu. Iya, kan betul, itu betul. agak tapi karakternya masing-masing cukup kuat dan beda-beda sebenarnya, itu tetap menarik, cuma mungkin lebih fokus aja kemana ini sebenarnya arahnya si tokohnya ini yang mana gitu kan. Semuanya pembawa alur gitu. Iya, hampir semua Semuanya bawa alur. gitu. Paling 1-2 yang jadi bumbu, selebihnya itu bawa alur. Aduh, bagaimana ini gitu. Paling itu sih, mungkin karena memang
ini dari webtoon yang katanya berapa episode ya? Banyak sekali. Banyak. Terus walaupun ini kabarnya, spoiler ya, kabarnya bakal ada yang kedua karena memang Yakin sih. nengok ini kita masih punya banyak pertanyaan. Dan pertanyaan itu bukan cuma sekadar, kan ada beberapa drama atau film Korea itu yang memang ngasih teka-teki di ujungnya walaupun nggak ada yang kedua gitu. Tapi ini jelas-jelas akan ada season 2 gitu. Saya punya banyak pertanyaan sekali. Ada banyak sekali sih. Banyak sekali. Dan yang buat Netflix udah pasti Pasti ada. Selalu sih kayak gitu. Iya, Akhirnya pasti. Apalagi kan Giwang sempat cerita juga katanya ini sutradaranya buat juga sebenarnya komiknya belum selesai gitu ya. Buat, jadi berbeda. Pasti ya banyak tambahan dan pasti akan ada sambungannya karena belum selesai ya nggak mungkin. Selesai. Pertanyaan saya ini ada beberapa yang pertama ini apa namanya yang terakhir itu apa si Sangwoo itu kenapa hidup lagi? Yang preman itu yang dia udah sebenarnya mati sama si Yuri di mobil iya, kan? entah si Yuri entah hidup lagi. Itu terus tiba-tiba dia muncul ngejemput si Yunsu. Itu pertanyaannya adalah itu benar-benar memang dia hidup lagi atau gini kan ceritanya agak ada kayak bukan ada kayak flashback tapi kayak ada khayalan nggak sih, soalnya si Yunsu sendiri ada cerita dia ikut pergi sama nggak pergi sama mama bapaknya, akhirnya mama bapak dan adiknya kecelakaan. Yang kedua ada mereka pergi berempat. Itu juga twistnya ya. Apakah itu yang seperti itu juga ini kaki si Sangwoo ini ataukah setan dalam si setan yang kabur itu siapa yang udah terbunuh sama si Yunsu berubah menjadi setannya itu masuk tuh kan apakah itu gitu ya ada banyak kali itu bahkan itu terus siapa aduh kok lupa namanya yang Lido Hyun siapa ya, namanya? kayaknya dia jadi monster deh. Tapi saya tebak monsternya spesial juga karena dia tidak menunjukkan obsesi apapun dalam dirinya. Jadi dia kayaknya nggak cukup obsesif untuk tiba-tiba jadi monster gitu ya. Apakah dia spesial juga? Kita lihat nanti. Monster spesial. Karetnya 2. Pedes ya monsternya. Oke, itu dari saya sementara. Ya. Jiwa. Kurang lebih udah sama kayak Kak Farida, cuman itu tadi yang banyak karakternya, tapi walaupun banyak karakternya ya tetap karakternya tuh kuat-kuat, jadi kita bisa membedakan itu. Di sini juga nggak mendiskriminasikan gender gitu ya kan, jadi perempuan justru lebih kuat di sini gitu. Iya, nggak ada laki-laki yang kerja perempuan nggak semuanya sama gitu ya. Itu sih suka, pesan-pesannya juga banyak dan oke, recommended banget untuk ditonton. Banget dramanya, baru juga idenya. Juga si Song Kang yang dari Love Alarm tiba-tiba main kayak gini. Iya. Dari saya. Dari saya udah semua diborong sama Farida sama Giwang. Jadi saya paling ya memang bener nambahin aja kalau bener-bener semua berkarakter, bahkan tukang rumputnya aja berkarakter. Di awal tukang rumputnya aja karakternya kuat gitu. Semuanya kuat gitu. Saya agak lupa yang protes satpam sini semua ngerjain apa itu. Iya, semuanya satpam ngerjain bener-bener open gitu. Dan apa dibilangnya? Pokoknya di situ juga nggak semua monster jahat, tapi ada juga monster-monster yang menyelamatkan anak kecil itu yang kayak gel-gel itu kan. Jadi sebenarnya ibu itu yang anaknya meninggal itu kan nggak jahat, kan akhirnya dia jadi janin itu. Jadi janin. Jadi dan kayak dari webtoonnya sendiri kan itu apakah bisa divisualkan sebegitu menarik gitu kan? Ternyata bisa loh, kerennya maksudnya monsternya benar-benar yang ada yang matanya satu, ada yang kepalanya setengah. Itu sebenarnya saya nunggu banget itu kemarin. Iya kan? Kayak mana? CGI-nya gitu lah. Green screen itu bagus sekali. Memang juga ini katanya menghabiskan berapa miliar dalam satu episode. Netflix nggak tanggung lah ya. Memang nggak tanggung. Semoga terbayarkan lah ya dengan antusias penonton dan kayaknya memang banyak yang memang nonton. terbayarkan kok Gitu. sepertinya kan antusiasnya luar biasa gitu. Itu aja sih dari saya. Satu lagi pertanyaan Apa saya itu? lupa. Itu Bapak Han yang kakinya nggak bisa jalan itu, dia jadi monster nggak sih sebenarnya? Iya, saya dia kan itu pertanyaan di kamar dia sempat udah mau jadi monster kan? Udah urat-uratnya itu udah mata iya, udah mau jadi monster. Tapi kenapa waktu dia muncul yang akhirnya juga mati ketusuk sama si Yunsu itu kan? Tapi dia kenapa wujudnya tetap biasa aja? Apakah dia sebenarnya spesial juga? Dan dia bisa jalan. Iya.
apakah dia hanya sebatas karena posisinya bisa jalan, dia nggak jadi monster suit, hanya jadi bisa jalan saja kan? Nggak bentuk monster, itu yang bisa juga sih. Banyak sekali Gitu pertanyaan. aja gitu ya. Wajib nih ada Dan kedua sih. dia nggak nampak dikubur loh. 2 terakhir itu kan si Iya, bapak itu sama Cuman bapak si yang ditembak, yang cantik gitu, poni abang itu lupa namanya. Itu kenapa dia nggak ada nampak dikubur gitu kan? Itu juga pertanyaan sih. Pertanyaan. Gitu ya. Semoga pertanyaan kita terjawab di kalau ada yang Season suka 2 gitu ya kan. Ya. Iya. Ini enggak sih Apa itu? ngerasa ya ngomongin cinta ini kan Oh, kayaknya iya. di cerita apapun kalau nggak dibumbui walaupun sedikit itu nggak indah gitu kan. Jadi kayaknya tetap ada bumbu cintanya. Tetap kayaknya ngomongin cinta tuh datangnya tidak tahu tempat gitu kan, nggak mikirin tempat Kejadian waktu. Tapi nggak lebah. Iya, itu dia. Sederhana tapi kena gitu kan. Sedikit aja tapi udah cukup ngebumbui. Dia kayak kaldu jamur dikit aja udah masak gitu ya. Udah ada Totole gitu kan. Jadi, dan ini apa namanya? Ternyata Sweet Home itu ada judul lagu guys. Iya. Kau pikir apa Sweet Home memang rumahnya yang sweet? Rating Ya, belum. Rating belum. Dari saya. Ya. Saya 8,5. Ya, dari Gio juga sama 8,5. 8,8. Wih. Oke, baiklah. Itu Baiklah. dia tadi komentar kami tentang drama Sweet Home. Iya. Nonton yang belum nonton, nyesel kalau nggak nonton, jangan nunggu season 2-nya. Jangan nunggu. Karena belum tahu kapan, yang pasti nonton dulu ini. Pasti supaya nggak sih, ya? penasaran. Oke, itu Oke. dia. Kalau begitu sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.